Firman-Mu tiada amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sungguh nyata Tuhan kasih setiamu, sungguh besar apa yang sudah Engkau lakukan, Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dan saat ini juga kami rindu untuk belajar kembali, mengerti apa yang Engkau rindukan dalam hidup kami, dan mengerti apa yang Engkau firmankan melalui firman kebenaran-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan juga perjamuan kudus-Mu. Biarlah kami tidak berkesalahan di hadapan-Mu. Urapi sekali lagi kami semua dan kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan kalau hari ini sudah masuk Desember, di mana kita akan mengakhiri tahun ini. Banyak orang mengatakan tahun ini, waduh, tahun yang susah, tahun yang harus dilewati dengan berbagai macam keadaan. Tapi kita bersyukur di dalam Dia, kita masih dalam keadaan sebagaimana yang kita ada sekarang. Kita mau buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 20 dan 21. Dan saya akan berikan tema pada pagi hari ini adalah Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ayat yang ke-20 demikian. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Titik itu ya. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi Kristus adalah semua ya bagi semua janji Allah. 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dari pembacaan ini kita melihat dan kita belajar bagaimana Paulus itu ingin menyatakan, menunjukkan betapa besar kasih Allah yang dia alami. Dan dia memberikan pengalaman ini kepada seluruh jemaat, baik yang di Korintus, baik yang di dalam surat-suratnya yang lain. Dan surat ini pun juga sampai kepada kita, jemaat yang ada saat ini, supaya kita juga menerima, mengalami kasih Allah yang begitu besar, yang nyata. Di dalam ayat 20 dan 21 itu disebutkan, ayat 20 itu katakan demikian, semua janji Allah, benar ya, ayat 20 ya, semua janji Allah. Jadi ini banyak janji, janji-janji, semua janji Allah ya. Tapi ayat sebelumnya katakan di dalam Kristus, semua janji ini di dalam Kristus. Lantas janji ini belum
terwujud. Janji ini merupakan janji yang akan diberikan kepada mereka nanti yang dikatakan yang mereka yang diteguhkan, yang diurapi, yang dimeterai. Lantas di dalam ayat 21 dikatakan semua yang telah digenapi. Ya. Semua yang telah digenapi. Semua yang telah disediakan. Jadi ini merupakan janji yang ada, yang mau diberikan pada semua orang, tapi ada jeda waktu di dalam ayat 20 dan 21 yang mengatakan janji ini semua ini nanti yang telah disediakan. Berarti ada sesuatu yang harus dikerjakan. Ada sesuatu jeda di mana jeda ini, waktu inilah yang Paulus ingin tegaskan melalui suratnya bahwa janji ini harus terjadi. Janji ini harus dilakukan. Janji ini harus digenapi. Dari perjanjian lama sudah merupakan janji-janji semua. Ya. Sampai perjanjian baru ditulis pun Paulus menegaskan semua janji ini nanti di dalam ayat 21 yang telah disediakan. Ya. Saya kasih contoh gampang. Saya mau ke rumahnya Mbak Yona, nggak apa-apa ya Mbak Yona, sering kali tak kasih contoh buat contoh. Tapi bukan memojokkan, bukan apa, saya senang soal Mbak Yona ini. Orangnya adem, ayam gitu ya. Saya janji sama Mbak Yona ini, nanti besok saya mau datang ke rumahmu. Saya janji. Tapi saya belum menggenapi, karena belum harinya. Nah, pada saat harinya, jeda waktu inilah saya harus menggenapi supaya semua yang dikatakan di sini ayat 21 yang telah disediakan. Saya datang dan menggenapi. Nanti ya. Jadi janji yang dijanji-janjikan semuanya ini nanti disediakan. Lah, inilah yang Paulus menyoroti apa yang dilakukan Yesus supaya janji ini tergenapi, supaya janji ini nyata, supaya janji nanti ini disediakan. Maka Paulus menulis di dalam surat-suratnya ayat yang ke-10. Ini yang harus dikerjakan di dalam jeda waktu yang kosong supaya janji ini benar-benar disediakan buat saudara dan saya. Kalau hanya janji omong kosong. Tapi ini dikatakan telah disediakan, berarti sudah dikerjakan. Di dalam ayat 20 semua janji yang diawali semuanya, maka ayat 21 itu terjadi dan komplit dan telah dikerjakan. Maka dikatakan telah disediakan, telah menggenapi semuanya. Lah, jeda kosong inilah yang Paulus ingin meneliti apa sih yang dikerjakan Tuhan Yesus ketika janji ini menjadi kenyataan bagi saudara dan saya. Di dalam ayat 10 katakan demikian. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Apa yang dilakukan Yesus di dalam perjuangan jeda waktu ini loh? Paulus menegaskan dari ayat 20 bahwa di dalam Kristus tuh iya, janjinya tuh iya, makanya digenapi. Tapi harus melakukan sesuatu yang harus dikerjakan. Maka dalam ayat 10, dari kematian yang ngeri ini yang Yesus harus melakukan. Supaya janji itu benar-benar nyata dalam hidupmu. Jadi melalui perjuangan yang harus dilakukan, yaitu melalui kematian yang begitu ngeri, yang semestinya
terjadi untuk saudara dan saya. Makanya dalam ayat 10 mengatakan, dari kematian yang ngeri ini ia telah, dan ia menyelamatkan kami, menyelamatkan kita. Jadi jeda ini merupakan waktu yang sangat ngeri sekali. Dan Paulus menulis melalui perjuangannya ini merupakan satu harapan, pengharapan kita kepada Yesus yang memperjuangkan. Dengan kata lain, kalau dalam pengertian bahasa Jawa, ini jago nih. Kalau jagonya ini memperjuangkan dalam jeda waktu ini kalah, maka ayat 20 dan 21 omong kosong. Ayat 20 ngomong semua janji. 21 semua janji yang telah disediakan. Kalau jagonya ini dalam jeda waktu ini kalah, janji itu janji kosong. Makanya katakan ayat 10, ini pengharapan kami nih. Ini pengharapan kita. Tapi bersyukur Yesusmu menang. 1 Korintus 15 ya. Di dalam ayat yang terakhir, Yesusmu menang. Kemenangan ini diberikan kepada saudara dan saya. Maka dikatakan di situ, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dia menang. Makanya Paulus menulis dalam ayat 10, makanya kita menaruh pengharapan kepada dia. Supaya, ayat ini katakan, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Nah, kita sorotin yang Paulus tulis dalam ayat ini. Ia telah dan menyelamatkan kami, tapi dikatakan ayat bawahnya, menyelamatkan kami lagi. Apakah keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus itu enggak sempurna, sehingga Paulus menulis kembali menyelamatkan kami lagi? Berarti keselamatan yang dikerjakan 2 kali. Menurut ayat ini, benar ya? Kalau saudara baca bahasa Indonesianya gitu kan ya? Apalagi kalau saudara baca di dalam ayat yang coba tampilkan ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke-15. Benar, 15. Iya, ayat ke-15. Dapat tampilkan. Kalau baca, dari kematian, berdasarkan keyakinan ini aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Berarti kasih karunia 2 kali. Keselamatan 2 kali. Kalau membaca versi bahasa Indonesia bukan berarti orang bahasa Indonesia salah, enggak. Kurang komplit. Tak baca no bahasa Inggris sih, saudara. Bukan berarti lantas saya pintar Inggris-Inggris, bukan. Ini. Ayat yang ke-10. He has delivered us from such a deadly peril. And he will deliver us. On him we have set our hope that he will continue to deliver us. Berarti tidak ada kalimat yang menyelamatkan kami lagi. Tapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menyelamatkan kami lagi. Padahal dalam bahasa Inggrisnya mengatakan continue to deliver us. Melanjutkan dari hal yang sangat menakutkan ini, maka Paulus ingin menegaskan bahwa pengharapan kita ini yang melakukan dalam jeda waktu yang ngeri ini, supaya kita benar-benar mendapatkan apa yang Tuhan mau. Lah, kematian ngeri inilah yang Paulus ingin tegaskan kenapa kok dia mau melakukan, dan saat ini kita menikmati perjamuan kudus.
Kematian ngeri yang Paulus tulis ini dalam bahasa Yunaninya aslinya adalah thanatos, saudara. Thanatos, bukan tanaiatos, bukan thanatos. Nah, sebelum Paulus menuliskan tentang kematian yang ngeri ini, maka Paulus mengingatkan dan menegur kepada semua orang tentang hal ini. Kita baca dulu aja. Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 12. Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 12 yang mengatakan demikian. Pasal 6. Ibrani 6 ayat 9 sampai 12. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Jadi berbicara mengandung keselamatan, kematian yang ngeri ini loh. Kenapa Paulus menuliskan di dalam Kristus selalu ada ya? Nanti saya jelaskan tentang kematian yang ngeri ini. Ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupakan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Tadi itu ya. Dari kematian yang ngeri, maka kita menjagokan istilahnya Kristus supaya kita menaruh pengharapan kita di dalam Dia. Kalau Dia menang, maka dikatakan pengharapan yang pasti yang menjadi milikmu. Ayat selanjutnya, ayat 11 ya, ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Semua janji dan semua janji yang telah disediakan di dalam jeda waktu inilah Yesus melakukan tugasnya, melakukan di dalam keadaan kematian yang ngeri ini, dan kita yang hidup saat ini nih istilahnya menjagokan Tuhan Yesus ini sebagai jagoku. Aku menaruh harapan kepada Dia. Ketika Dia melakukan semuanya, kematian yang sangat ngeri, yang semestinya menjadi milik bagianmu, Dia kerjakan. Nah, kematian yang ngeri ini yang Paulus sekali lagi menegur dalam ayat ini. Hendaklah engkau sungguh-sungguh dalam pekerjaanmu, dalam kasihmu, dalam pelayananmu, supaya engkau mendapatkan bagian yang telah disediakan ini. Bagian yang Tuhan sudah lakukan dalam jeda waktu yang mengerikan ini, supaya engkau juga mendapatkan bagian nanti yang telah dijanjikan ini. Ngeri bagaimana? Oh, sangat ngeri sekali, saudara. Sampai-sampai dikatakan dalam firman Tuhan, ketika Yesus berdoa pun keringatnya sampai darah, berubah jadi darah. Kalau saudara ngerti dalam dunia kedokteran, kesehatan, keringat yang berubah jadi darah itu adalah sesuatu yang sangat stres dalam, sesuatu yang tidak bisa ditahan secara mental. Maka dia stres, keringatnya berubah jadi darah, pecah semua kapiler-kapiler ini. Belum dianiaya secara badan, itu secara spirit, mental ini udah hancur dulu. Itu yang dikerjakan. Kematian yang sangat ngeri. Kalau saudara melihat film Passion of the Christ, itu hanya sebagian, karena diedit dan tidak diperbolehkan untuk diekspos secara besar-besaran. Itu hanya sebagian bagaimana ngerinya penderitaan yang dialami. Padahal ini dikatakan Paulus lebih ngeri lagi. Kematian yang sangat ngeri. Nah, ini yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi Paulus menegaskan untuk kedua kalinya.
Ia telah menyelamatkan aku dan akan menyelamatkan kami lagi kedua kalinya. Lah, disinilah kita belajar. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tadi, continue. Ternyata kematian ngeri ini dalam arti aslinya adalah thanatos. Yang Tuhan ingin kerjakan dari arti ini semuanya. Thanatos ini memiliki 3 pengertian, saudara. Yang pertama adalah natural death, kematian secara jasmani. Semua orang pasti mati. Secara daging, secara jasmani, semua pasti mati. Saya tegaskan. Ojo mentak umur panjang kayak ular ngelungsungi. Ya, umur panjang boleh, tapi udah waktunya ya bersyukur Tuhan, waktuku udah selesai tak Tuhan. Ya wis tak pulang gitu loh ya. Kalau umur 90 masih panjang umurnya ngesakno sing didoano. Ya, kalau kita masih muda-muda gini, wah ya mentak oh sama Tuhan. Berikan aku umur panjang. Ngapain? Tanya ya malaikat ya. Ngapain kowe umur panjang? Ya jangan sok menikmati dunia. Oh salah gue. Makanya Paulus menulis toh minggu lalu toh, aku ada sebagaimana yang aku ada. Filipi 1 ayat 21 toh. Kalau aku hidup apa? Kristus yang ada. Kasih umur panjang, puji Tuhan. Nah, ini yang mau dikerjakan oleh Yesus dalam jeda waktu yang kosong ini. Kematian yang ngeri yang pertama adalah kematian jasmani. Semua orang kan mengalami kematian jasmani dan semua orang tidak bisa mengelak. Tapi Yesus menangkan tentang kematian jasmani. Malah Yesus menantang kepada mereka. Rombaan jasmaniku, 3 hari aku bangkit. Dan terjadi. Dia menang. Jeda yang dilakukan ini, pengorbanannya ini, rombaan 3 hari. Aku bangkit. Tubuh jasmani hancur, iya. Tapi digantikan tubuh kemuliaan. Nah, ini yang pertama yang dikatakan kematian yang ngeri, yang Paulus ingin tegaskan bahwa Yesus yang melakukan semuanya untuk saudara dan saya. Tapi sekali lagi bukan ini yang dituju semata-mata. Karena ini fana, saudara. Tapi Yesus menang dan nanti menuju kepada yang tidak fana. Hal yang kedua yang Tuhan Yesus kerjakan, yaitu spiritual death dari thanatos tadi. Kematian rohani. Ini yang Tuhan Yesus kerjakan, yang perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Kematian rohani inilah yang Tuhan Yesus kejar, supaya engkau semua tidak mengalami kematian rohani. Karena nanti semua mati secara natural, tubuhmu kembali pada tanah. Tapi rohmu kembali pada Sang Pencipta. Ini yang dikejar oleh Yesus. Berarti kematian yang ngeri, dia mempertahankan supaya roh setiap pribadi lepas pribadi yang tadi dikatakan, yang diteguhkan, yang dimeterai, supaya benar-benar menjadi miliknya. Waduh, berarti perjuangannya benar-benar luar biasa. Iya, saudara. Roh inilah, kematian rohani inilah yang diperjuangkan supaya kita memperoleh kehidupan. Lah di dalam Dia inilah ada kehidupan. Dikatakan yang telah disediakan tadi. Makanya ketika Stefanus pada waktu mau dirajam, mau mati ini, Stefanus kan dirajam batu itu sama grupnya, timnya dari Saulus sebelum jadi Paulus, sama orang-orang Yahudi, orang Saduki. Maka Stefanus dirajam batu. Stefanus tenang aja, pasti mati kok. Tubuh ini pasti mati, hancur kok. Tapi dia berkata dalam Kisah Rasul 7 ayat 59,
Katakan demikian. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Kalau Yesus tidak melakukan dalam hal ini, Stefanus gak bisa ngomong. Rohku terima kemana? Tapi karena Yesus di dalam jeda ini, kematian yang mengerikan ini, dia menang, maka roh Stefanus menjadi miliknya. Saudara dan saya juga sama. Roh ini, rohnya Allah yang hidup, yang menang ini. Dikatakan dalam Roma 8:2, roh yang memberi hidup, merdeka dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini yang diperjuangkan. Ini yang dilakukan. Kalau tubuh fana menjadi tubuh kemuliaan, rohnya diterima. Lantas hal ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini juga yang dimaksudkan oleh Paulus, yaitu thanatos tadi, natural death, spiritual death, dan eternal death, kematian yang kekal. Kematian yang kekal inilah yang dikerjakan benar-benar sampai kita dipanggil pun, maka yang Paulus maksudkan, engkau menyelamatkan kami lagi. Ketika di dunia ini sudah tidak diselamatkan, ya, keselamatan yang sempurna, iya. Di dalam bahasa Inggrisnya, continue, deliver us. Melanjutkan supaya tidak mengalami eternal death, kematian yang kekal. Maka Paulus mengatakan, engkau telah menyelamatkan kami dalam tubuh jasmani, tapi engkau juga akan menyelamatkan kami lagi di dalam eternal death, kematian yang kekal, supaya engkau memperoleh hidup yang kekal. Mendapatkan kasih karunia, tadi dikatakan dalam ayat yang ke-15. Kasih karunia yang kedua kalinya itu apa maksudnya? Sekarang saudara mendapatkan kasih karunia selama masih hidup. Ketika nanti saudara ingat renungan, dia adalah Alfa dan dia adalah Omega. Yang terakhir ini kasih karunia yang akan dinyatakan bagi mereka yang dimeterai. Saya ulangi ya. Bagi mereka yang diteguhkan, bagi mereka yang menjadi miliknya, maka kasih karunia ini menjadi nyata. Nyatanya gimana? Kalau saudara baca Wahyu, pasal terakhir, maka dalam kitab Wahyu dikatakan ada aras putih, ya, meja pengadilan, maka di situ ada 2 buku dan buku-buku yang lain. Ya. Maka buku pertama dibuka, itu segala perbuatanmu, perbuatan saya, sekali sok mungkir. Itu seperti kayak film video klip semua. Saudara ngomong, saudara berbuat baik, saudara bohong, semuanya ada dalam buku itu. Ya. Maka dibuka buku iki tingkah laku nih Mbak Untari, semua baik, wah kadang bohong, contoh-contoh. Wah semua, waduh, ini buku yang kita nggak bisa memungkiri, semua ada. Tapi setelah itu ada buku satu lagi, buku kehidupan. Dibuka buku kehidupan, jebret. Wih, orang Untari, Mbak Untari, wah, sabaslah engkau hambaku yang setia. Itu loh kasih karunia yang kedua kalinya. Ada namamu tertulis dalam buku kehidupan. Bagaimana caranya? Yang ada tanda meterai darah. Makanya dia harus mengerjakan ini semua. Supaya kita diselamatkan dan diselamatkan lagi. Supaya kita mendapatkan kasih karunia yang kedua kalinya. Kalau enggak, namamu enggak ada di situ, enggak ada tanda meterai,
tidak menjadi miliknya, habis. Lah mengenai janji-janji yang ada dalam dunia ini gimana Om? Berkat-berkat. Jangan berbicara tentang berkat yang sangat-sangat kecil bagi Tuhan. Tuhan pasti menggenapi semua dalam janji-janji tentang jasmani. Tak kasih contoh. Saudara pernah lihat bunga bakung? Pernah? Nggak pernah, saya juga nggak pernah. Tapi saya lihat di YouTube. Bunga bakung itu bunganya kecil, saudara. Satu tangkai ini, kadang bergerumbul 2-3 tangkai. Lantas keluar bunganya, ada yang merah, kuning, ya, jingga, bagus. Dan keluarnya pagi, lantas siang, sore dia layu mati. Bunga bakung, tapi indah. Lantas di dalam ayat itu katakan, coba kamu lihat Raja Salomo. Ngerti Raja Salomo ora? Arti kebangetan gue. Raja Soleman, Raja Salomo. Dengan kemegahannya, Salomo ini paling kaya, paling pintar, terus paling hikmatnya paling nomor 1. Di dalam Alkitab katakan hikmatnya Salomo tidak ada yang tertandingi, ya, nggak ada yang nandingi. Kekayaannya, ya, dengan kata lain dia sogegeh raja. Dikatakan kemegahannya Salomo tidak bisa menandingi bunga bakung. Dengan kata lain, kalau orang masih khawatir hal tentang pakaian, Salomo itu yang pakaiannya gede, raja, megah, mewah, gak esok nandingi bunga bakung. Bunga bakung aja dipelihara oleh Tuhan. Apalagi saudara dan saya. Kalau ini tentang jasmani. Saudara tahu burung pipit lah. Emprit ngerti toh, emprit toh? Burung peking, burung gereja. Itu kita katakan sebagai burung yang kecil, burung pipit. Regane seduit 2, biji seduit. Murah kan arti ini. Ya. Katakan burung pipit tidak akan jatuh sendirinya kelaparan. Kalau burung pipit yang murah gak ada artinya itu loh. Dipelihara oleh Tuhan tentang hal makanan. Masa kan kau khawatir tentang makanan? Makanya kan di dalam Kristus semuanya ya. Tentang pakaian gak bisa ngalahkan bunga bakung. Tentang makanan yang diberikan pada burung pipit pun gak ada yang dilupakan oleh Tuhan. Tentang rambutmu, rambutnya ada lagunya. Selai rambutmu tidak akan jatuh atau rontok. Lek rontok mungkin bisa, lek kowe manganmu gak aturan rontok kabeh ya. Lek wis dikeluari rontok kabeh, sampomu gak aturan ya rontok kabeh. Tapi tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan, katakan. Kalau kita normal. Rambut ini membicarakan pemeliharaan Tuhan secara jasmani. Makanya dia harus melakukan semuanya ini supaya semua janji-janji ini yang dilakukan dengan jeda waktu yang sangat mengerikan ini, maka janji ini telah disediakan untuk mereka yang percaya, untuk mereka yang dimeterai, untuk mereka yang diteguhkan, untuk mereka yang menjadi miliknya. Dengan kata lain, Paulus menegaskan, kalau kita sudah mengerti tentang jeda waktu yang mengerikan ini, maka ketika kita nanti makan dan minum perjamuan kudus, kau selalu mengingat, aku makan dan minum ini semestinya ini kematian yang ngeri ini. Sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi Yesusku sudah melakukan semuanya. Dan dia mengerjakan sampai tuntas. Maka Paulus menegaskan sekali lagi, maka hidupmu ini harus engkau benar-benar lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita baca 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup.
pengharapanmu tadi tuh. Maka kita harus berjuang, berjerih payah supaya kita menaruh pengharapan kita pada Allah hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Berarti selama kita masih hidup ini, selama masih hidup secara daging ini, berjuang. Berjerih payah supaya janji-janji tadi itu benar-benar nyata digenapi bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang dimeterai, bagi mereka yang menjadi miliknya. Lah, tubuh jasmani ini perlu dijaga, dipelihara. Iya, saudara. Walaupun nantinya juga mati, tapi perlu dijaga, perlu olahraga, perlu. Coba tampilkan ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-8. Perlu olahraga, iya perlu. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Latihan badani, jasmani, nggak saya tampil ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Selama kita masih hidup ini loh, jangan main-main. Engkau diberi kesempatan, makanya di dalam ayat 10 katakan, berjuang, berjerih payah. Karena Yesus pun sudah melakukan dalam jeda waktu yang mengerikan ini, berjuang juga. Untuk supaya kita, pengharapan kita menjadi nyata. Supaya janji-janjinya ini benar-benar terjadi dalam hidupku, dalam hidupmu. Baik secara jasmani selagi kita masih hidup, baik secara rohani nanti, apalagi nanti hidup yang kekal. Makanya ketika kita melakukan semuanya ini, dikatakan tadi, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam ibadahmu, sungguh-sungguh. Dalam perjamuan kudus juga sungguh-sungguh. Jadi sekarang kita mengerti lebih dalam lagi. Oh, ternyata Tuhan Yesus melakukan ini, maka di dalamnya Dia mengerjakan semuanya, iya, karena Dia sudah mengerjakannya. Tapi hal ini diberikan pada mereka yang percaya. Percaya dalam arti kata menyangkut semua di dalam pelayananmu, dalam ibadahmu, dalam kesungguhanmu, dan mendapatkan meterai menjadi miliknya. Ini yang Paulus ingin tegaskan. Jadi kalau kita sekarang berdoa, kalau kita sekarang memohon sama Tuhan, boleh. Selagi kita masih dalam daging, Tuhan berkati, wes tak siap no, cok khawatir. Kan dikatakan tadi, telah disediakan loh. Tuhan jaga lindungimu. Iya, gak apa-apa. Tapi sudah tak sediakan. Tuhan berkati kami, Tuhan, anak-anakku. Oh, engkau masih iling sembahyang ya. Tapi ingat, sudah tak sediakan. Sekarang tinggal balik malaikat ngomong, kue doa tok, tugasmu apa? Sudah mengerjakankah ini? Sudah mengingatkah kematian yang ngeri? Apakah engkau hanya permisi ngomong minta dong? Boleh minta, tapi engkau harus tahu waktu engkau bersyukur, engkau berterima kasih, memuji Tuhan dalam segala hal, dalam segala waktu. Iya, karena sekali lagi janjinya telah nyata dan telah disediakan. Makanya kita bisa mengatakan amin. Di dalam Dia segalanya iya. Di dalam Dia segalanya telah digenapi. Di dalam Dia segalanya telah disediakan. Maka kita menjadi, pemikiran kita, cara hidup kita menjadi dewasa. Bukan seperti kanak-kanak yang terus merengek-rengek dan tidak tahu apa arti ucapan syukur. Apa arti dari hadiah yang diberikan? Kita mau masuk dalam Natal toh? Tak kasih tahu judulnya dulu ya. Judulnya itu
the greatest gift, hadiah yang terbesar. Selama kita masih hidup dalam dunia ini, jasmani daging ini. Makanya the greatest gift itu diambil dari Matius. Katakan, maka dia menamainya Immanuel. Artinya menyertai engkau. Selama engkau masih di dunia, disertai. Dan continue deliver to the eternal. Mengantarkan, mengirimkan engkau, menyelamatkan engkau sampai kepada kehidupan yang kekal. Ini yang Paulus ingin tegaskan. Jadi dalam hal ini kita juga tahu bahwa pengorbanannya gak main-main. Darahnya tertumpah melalui kematian yang begitu ngeri, yang semestinya buat saudara dan saya. Dia menggantikannya supaya saudara dan saya mengalami kehidupan. Baik jasmanimu diberkati, baik rohanimu juga mengalami kehidupan rohani, dan juga kehidupan yang kekal. Amin. Bapa, terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu kami bersyukur saat ini pun juga kami boleh memahami dan kami boleh mengerti arti dari pengorbanan. Engkau sungguh mengasihi kami dari kematian yang sangat ngeri ini. Engkau melakukan hanya untuk kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, agar kami lebih sungguh-sungguh, agar kami lebih mengerjakannya dengan jerih payah, susah, karena pengharapan kami hanya ada padamu. Terima kasih Bapa, firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Ada beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan, yaitu jadwal ibadah yang sudah berlangsung, baik melalui online maupun yang on-site, ya. Yang melalui online sekolah minggu, dan kaum muda nanti hari Sabtu ada ibadah kaum muda di sini ya. Ya, ibadah kaum muda di tempat sini jam 5 sore. Kalau sekolah minggu masih online. Kaum muda minggu depan on-site ya. Lantas kaum wanita masih online, dan kaum pria hari Rabu ini on-site di tempat jam 7. Yang melalui mimbar ini supaya kaum pria juga diundang, seluruh kaum pria untuk bisa mengikuti ibadah kaum pria mulai jam 7 malam. Lantas untuk ibadah umum jam 9 pagi dan jam 5 sore. Dan khusus untuk ibadah Natal tanggal 25 itu diadakan jam 9 pagi dan jam 5 sore. Tapi mohon daftar, dan daftarnya dibuka mulai tanggal 15. Kalau daftar sekarang saya bingung karena mesti mendaftar untuk hari Minggunya. Ya, kalau tanggal 15 ada yang pagi dan ada yang sore, ya, 10 hari sebelumnya. Kita harus mendaftarkan semuanya ini, data jumlahnya ini, karena kemarin dari BPN, dari pusat, bahkan pusat ini juga menerima surat edaran dari pemerintah bahwa Surabaya mulai masuk merah dan hitam lagi, saudara. Harus melalui prosedur protokol yang benar, ya. Semestinya hanya dianjurkan cuma 50% dari jumlah jemaat yang ada, kursi, dan kita harus mengikuti itu semua. Mereka akan memeriksa, mengecek. Kemarin sore hari Jumat saya ditelepon dari Kapolsek juga, ngomong, ada perayaan Natal enggak Pak? Enggak perayaan Pak, cuman ibadah. Oke, protokol kesehatan. Ya. Nah, waktu beberapa saat lalu juga hadir kan di sini 3 truk yang dari Kapolda. Mereka mengingatkan kembali supaya kita benar-benar jaga kesehatan. Lantas ibadah Natal ini untuk intern,
Tidak perlu ngundang-ngundang orang luar yang istilahnya nanti jemaatnya sendiri nggak ada tempat, ngundang orang lain malah melebihi jumlahnya. Bukan berarti nggak boleh. Kalau jumlahnya memang masih ada silahkan. Kalau ngundang saudara, orang tua, silahkan nggak apa-apa. Selama jumlahnya ini masih ada dan daftar supaya bisa dihitung jumlah jemaat yang hadir ya. Terus tutup tahun baru tidak ada. Kita adakan ibadah buka tahun baru tanggal 3 Januari jam 9 dan jam 5 sore, itu disertai dengan perjamuan kudus. Dan mengingatkan kembali untuk seluruh sektoral supaya mengadakan rapat dan memberikan laporan akhir tahun dan program rencana tahun depan. Karena kita akan mengadakan rapat seluruh sektoral, rapat majelis Januari minggu ketiga. Nanti saya tentukan tanggalnya menyusul. Kita akan menyusun semua rencana planning, baik itu planning yang belum bisa terjalan atau nanti planning yang akan dijalankan. Walaupun nantinya belum tentu bisa dilakukan, tapi kita punya rencana dulu ya. Itu aja yang bisa saya umumkan. Mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Penyembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kami percaya Engkau sungguh baik. Engkau memberikan kemenangan buat kami, dan kami bisa memperoleh mujizat-mujizat-Mu, kesembuhan. Kami memperoleh sukacita yang daripada Engkau. Dan saat ini pun juga sukacita kami Engkau nyatakan dalam segalanya dalam hidup kami. Kalau saat ini juga Tuhan, kami teringat ada di antara saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam bulan ini atau bulan kemarin. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu dan Kau memberkati mereka. Tambah-tambahkan kesehatan, kekuatan buat mereka semua. Juga saat ini juga kami berdoa, khususnya untuk pasangan yang sudah Engkau ikat dengan tali kasih-Mu. Mereka boleh menikmati perjalanan dalam pernikahan untuk kesekian kalinya, kesekian tahun. Karena Engkau yang menyertai, Engkau mengikat dengan kasih-Mu. Saat ini kami teringat untuk Ketua Sektoral dari kaum pria, Bapak Edi dan Ibu Wiwi, yang saat ini juga bertepatan dengan anniversary pernikahan. Engkau memberkati. Kami berdoa juga buat yang lainnya juga sudah mengalami berkat-Mu yang luar biasa. Untuk Yonanto, untuk Dina, mereka juga mengalami berkat-Mu. Engkau ikat dengan tali kasih-Mu, anniversary juga terjadi. Buat pasangan-pasangan yang lain pun, Engkau tidak lupa. Engkau selalu memperhatikan. Maka saat ini Tuhan, hamba-Mu memohon, biarlah berkat-Mu melimpah. Engkau mengikat mereka dengan tali kasih-Mu. Engkau memberkati dalam pernikahannya. Di dalam perjalanannya ke depan pun, Engkau juga sertai. Engkau berkati Tuhan.
untuk seluruh jemaat-Mu juga. Dan apabila sebentar juga kami akan meninggalkan tempat ini, maka berkat-Mu juga mengalir, melimpah kepada setiap kami orang yang percaya, kepada setiap kami yang menjadi milik-Mu yang Kau meteraikan. Maka kami menerima janji-Mu. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sumber kami. Maka Engkau turun tangan, menjamah kami, memberkati kami. Maka sekarang sedang jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, dan terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai engkau, selalu menjagai engkau, melindungimu, bahkan memberkati engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.